apakah dengan kondisi darurat itu, segenting itu, pantas menerapkan angka besaran seperti itu. PTE tadi itu nggak punya izin mengedarkan alkohol. Harusnya tidak boleh terlibat. Ini berpotensi uang 300M itu atau uang hasil kejahatan korupsi yang lain bisa tidak kembali. Oktober lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menetapkan status tersangka kasus korupsi pengadaan alat pelindung diri atau APD COVID-19. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Budi Silvana selaku pejabat pembuat komitmen, Ahmad Taufik selaku Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri, dan Satrio Wibowo, Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia. Ketiga tersangka diduga telah merugikan keuangan negara sebesar 319,6 miliar rupiah yang bersumber dari dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 KUHP. Kasus dugaan korupsi ini bermula saat ditemukan unsur ketidakwajaran atau kemahalan harga untuk pengadaan 5 juta set APD COVID-19. Selain itu, juga ditemukan kejanggalan dari kontrak penyedia APD. Pada tanggal 23 Maret 2020, PT PPM dan PT EKI menandatangani kontrak kerjasama distribusi APD dengan margin 18,5% diberikan kepada PT PPM. Jadi secara garis besar bahwa ada penambahan harga itu ya. Ada markup harga. Jadi antara PPM dengan Kemenkes dengan BPBD di sini ya. Kemudian di tengahnya ada PT EKI. Jadi seharusnya kalau misalkan langsung ke PT PPM itu harganya lebih rendah, sehingga disitulah terjadi ada kenaikan harganya atau peningkatan harganya. Ada markup lah situ ya, lainnya. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara 319 miliar. Perjalanan perkara korupsi APD COVID-19 ini bisa dibilang cukup lama. 4 gulipat di balik pengadaan jumbo yang menelan anggaran 3,3 triliun rupiah ini sudah diselidiki KPK sejak setahun silam. Pertengahan Oktober 2023 lalu, KPK sudah memeriksa pihak-pihak terkait proyek pengadaan ini. Akhir tahun 2023, KPK bahkan sudah melakukan pencekalan ke luar negeri terhadap 5 orang. Namun entah mengapa, kini baru 3 orang yang dijerat status tersangka. Kita sebetulnya sedang mendalami semua kemungkinan yang ada. Tapi kita kan tentunya akan fokus kepada person-person yang ada di situ sesuai dengan jabatannya ya. Sini kan disebutkan nih jabatannya ya Mas. Sini kan ada PPK. Nah, jadi kalau pengadaan itu kita melihat pejabat pembuat komitmennya itu siapa gitu. Karena yang mengatur kemudian juga yang aktif di situ itu salah satunya adalah sesuai dengan jabatannya yang melaksanakan lelangnya itu adalah di situ gitu adanya. Atas jerat pasal sangkaan tersebut, tersangka Budi Silvana mengaku keberatan. Pak, ngomong dikit Pak. Pak, sampaikan Pak, dikit Pak untuk kawan-kawan. Ini sebenarnya pihak paling bertanggung jawab di Kemenkes itu selain Bapak, Anda kan hanya panitia kan? Gimana Pak? Saya tidak tahu siapa yang harus bertanggung jawab, tapi yang jelas saya sudah sampaikan ya ke media apa yang saya rasakan saat ini. Itu aja Pak. Oke, artinya Anda siap untuk menjalani dan siap juga membuktikan terkait apa yang Anda katakan soal selisih 8 dan 300 itu ya? Iya. Oke, ada semua kok Pak, itu datanya udah ada. Oke, makasih Pak Budi. Mohon doanya ya Pak ya. Silakan Pak Budi. Terima kasih besar. Kuasa hukum berkilah, persoalan kemahalan harga dan lainnya bukanlah kewenangan Budi Silvana.
Sebab saat itu Budi hanyalah PPK pengganti setelah pejabat sebelumnya mengundurkan diri. Jadi ketika itu memang Budi Silvana itu dihadapkan dengan suatu kondisi yang sangat tertekan di dalam pandemi, di dalam kondisi darurat, tertekan oleh pimpinan. Karena Budi Silvana itu sudah melihat bagaimana, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, almarhum Doni Monardo itu gebrak meja sampai ini bagaimana katanya. APD kok belum ada. Pokoknya saya nggak mau tahu, APD harus ada katanya. Di situ semua jenderal polisi, jenderal TNI terdiam. Apalagi Budi, seseorang yang bukan siapa-siapa, mau mana bisa dia interupsi. Warningnya sebelum Budi Silvana jadi PPK itu kan kamu hanya sifatnya juru bayar aja, terserah mau harga siapa, harga berapa. Pokoknya intinya kamu bayar aja sudah. Pihak Budi Silvana juga menampik mendapat keuntungan dari proyek pengadaan APD. Itu sebabnya penerapan jerat pasal menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dianggap tidak berdasar. Tadi menguntungkan diri sendiri itu sudah tidak ada. Dan karena sampai sekarang KPK juga tidak bisa membuktikan berapa yang dia terima itu. Yang kedua, kalau menguntungkan korporasi dan orang lain tentu kita sadari. Misalnya saya sebagai pedagang, mbaknya beli ke saya, kan saya kaya, dapat istilah margin, dapat keuntungan. Nah itu saya tidak pungkiri, betul memang menguntungkan swasta dan itu memang sudah dikehendaki. Siapa yang mengkehendaki? Kehendaki bersama di situ. Dikehendakinya dengan membeli diputusan kepada PPM dan PPK. Pandemi COVID-19 tahun 2020 merupakan tonggak penanda zaman. Betapa hampir seluruh negara tak berdaya didera virus SARS-CoV-2. Angka kasus COVID terus bertambah dan tingginya angka kematian menyisakan duka tak berkesudahan di seantero dunia. Namun, fakta yang lebih menyesakkan dada publik negeri ini, masih ada saja tangan-tangan kotor yang mencoleng anggaran negara dengan mengatasnamakan bencana pandemi. Apakah dengan kondisi darurat itu, segenting itu, pantas menerapkan angka besaran seperti itu? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.